Welcome to my horror story channel yang mungkin akan menemani sisi lain dari mimpi burukmu itu muncul menemanimu. Dan ingat, jangan pernah dengerin nightmare set ini sendirian. Namaku Fabian, tapi orang-orang biasa memanggilku Bian. Aku bekerja di sebuah hotel yang ada di kota Bandung. Ini adalah pengalaman kerja pertamaku, karena memang aku baru saja lulus dari sekolah menengah kejuruan dan tidak melanjutkan kampus atau kuliah. Untungnya, karena jurusan kejuruanku, aku diterima di hotel itu. Aku tidak merasa canggung di sana, karena banyak senior di sekolahku juga yang bekerja di sana. Semenjak bekerja di situ, aku memutuskan tinggal di sebuah kontrakan yang kusewa bersama teman-teman lainnya, karena rumahku cukup jauh. Dari hotel ini berada, biasanya seminggu sekali aku pulang ke rumah untuk melepas rindu dengan keluarga, atau sekedar untuk bermalas-malasan saja. Waktu itu aku baru 2 minggu bekerja dan baru akan kebagian shift malam. Ketika makan siang, salah satu rekan kerjaku bercerita, katanya hotel itu angker. Dan akan terasa ketika kita berjaga di hotel itu malam hari. Katanya pernah ada pengunjung yang histeris melihat penampakan di kolam renang yang ada di bagian belakang hotel. Bukan cuma itu, salah satu pekerja di sini pun pernah diganggu sosok perempuan seperti kuntilanak ketika dia membersihkan toilet di lantai dasar. Bahkan yang paling menyeramkan adalah sosok penunggu hotel ini yang konon sering berkeliaran di lorong lantai bawah. Pernah ada pengunjung yang celaka lantaran berkata-kata kasar dan bercanda keterlaluan. Dia buru-buru check out dari hotel karena merasa tidak nyaman diteror satu sosok menyeramkan penunggu hotel itu, yang katanya terus-menerus mendatangi mimpinya setiap malam. Lumayan merinding aku mendengar cerita-cerita itu. Namun aku mensugestikan diri kalau niatku bekerja di sini tidak akan mengganggu siapapun, termasuk makhluk-makhluk yang tidak terlihat itu. Usai makan siang, aku sempat menyusuri lorong bawah yang katanya angker itu, karena memang ruangan tempat kami makan itu ada di lantai bawah.
dan aku harus standby lagi ke depan. Setelah mendengar cerita tadi, jujur aku jadi lebih sering memperhatikan ke sekitar. Hotel ini mempunyai konsep perpaduan budaya Jawa dan Sunda. Makanya tidak heran banyak benda-benda tradisional menghiasi beberapa sudutnya. Jika dibayangkan memang bikin merinding berjalan di lorong dengan suasana seperti itu. Banyak lukisan menggantung di dinding, benda-benda tradisional, dan juga gambar-gambar wajah hingga makhluk-makhluk mitologi yang menyeramkan ada digantung di dinding itu. Aku bahkan heran mengapa lukisan-lukisan menyeramkan seperti ini dipajang di sebuah hotel. Hingga akhirnya aku berhenti di sebuah lukisan yang dipajang di ujung lorong. Sebuah lukisan bergambar sesosok kakek tua mengenakan pakaian tradisional, sedang duduk menyilakan kakinya dan memiliki tatapan yang entah mengapa membuatku bergidik ngeri. Malam itu pun tiba. Aku berjaga bersama seorang seniorku bernama Adi. Dia kebagian tugas standby di resepsionis, sedangkan aku berkeliling untuk mengontrol kondisi hotel. Tidak seperti hotel-hotel modern. Hotel ini tidak bertingkat-tingkat dan juga tidak terlalu luas. Ada beberapa sudut bangunan yang memang sengaja dipertahankan, bahkan mungkin dilarang untuk diubah bentuknya. Masih klasik, ya, khas bangunan zaman Belanda. Singkat cerita, waktu menunjukkan jam 11 malam. Suasana hotel saat itu sudah sepi. Beberapa penerangan pun dimatikan. Aku turun ke lantai bawah melalui tangga. Suara katak menggema di kandingan malam itu. Bunyinya nyaring dari arah kolam kecil di taman. Ketika aku menuruni tangga, aku merasakan ada sesuatu yang janggal. Aku mendengar suara jejak langkah. Selain langkahku yang terdengar tepat di belakangku. Seperti berjalan mengikutiku dari belakang. Namun saat aku menoleh, nggak ada orang. Tidak ada siapa-siapa di sana. Aku lanjutkan lagi melangkah. Dan ketika aku berhenti, terdengar lagi langkah yang ada di belakangku itu. Namun kali ini langkah itu terdengar
Satu langkah melebihi langkahku. Bulu kuduku berdiri. Meskipun sedikit merinding, tapi aku tetap berjalan menyusuri lorong itu sendirian. Ada dua lorong yang terpisah oleh taman kecil yang memanjang itu. Di ujung mata kulihat lorong seberang itu ada seseorang yang berjalan beriringan dengan arah langkahku. Ya, mungkin itu adalah salah satu dari tamu hotel yang secara kebetulan sedang berjalan keluar dari kamarnya. Tetapi hotel ini tidak begitu ramai. Siapa-siapa saja yang menginap, pasti aku hafal wajahnya. Aku sedikit terkejut heran ketika aku toleh. Yang berjalan itu nampaknya tidak asing bagiku. Siapa ya? Kok kayaknya gak asing deh. Kayak pernah lihat. Entahlah aku lihat di mana. Yang jelas, yang berjalan di depanku itu seorang kakek-kakek berpakaian tradisional yang berjalan dengan tatapan kosong lurus ke depan. Ketika aku sedang memperhatikan dia, langkahku terhenti ketika ku rasa kakiku menginjak sesuatu. Ku ambil benda itu. Itu sebuah cincin berbatu giok warna hijau. Aku pun mengambilnya. Dan ketika aku berdiri lagi, loh, kakek yang tadi mana ya? Hanya beberapa detik saja aku mengambil cincin batu giok itu. Kakek tua itu sudah tidak nampak lagi di lorong seberangku. Mataku masih mengarah ke sana. Dan ketika aku hendak lanjut berjalan, kakek tua itu sudah berdiri tepat di belakangku. Posisinya berdiri sambil membelakangiku. Kek, punten mau kemana? Biar saya anterin ya. Dia hanya mengangguk dan menjawabku dengan menunjuk ke arah ujung lorong. Oh, mau ke ujung lorong, kek? Ya udah, saya anterin ya. Aku pun membantu kakek itu berjalan sampai ke ujung lorong. Aku baru tersadar ketika melihat sebuah lukisan yang terpampang di dinding itu. Ya Tuhan, sosok kakek
yang ada di lukisan itu sama seperti kakek yang sedang berada bersama aku ini. Pantas saja aku seperti pernah melihatnya. Pikiranku bercampur aduk. Tanganku masih memegang kakek itu. Namun aku sama sekali tidak berani melihat wajahnya. Aku terus membopong kakek itu sampai tepat di depan lukisan. Langkah kakek itu berhenti. Dan perlahan aku melepaskan tanganku dari bahunya. Sambil membuang muka, aku berkata, "Kek, udah sampai ya?" Perlahan aku pun membalikkan badanku tanpa melihat lagi sosok kakek itu di sebelahku. Dan tiba-tiba kakek itu memegang pergelangan lenganku dan dia seakan menarikku. Kontan aku berbalik dan ketika aku lihat wajahnya, astaga, Tuhan, terlihat sosok lukisan itu sedang melihatku. Matanya membelalak dan tangannya keluar dari lukisan itu, menarik-narikku. Maaf, saya nggak ganggu. Saya niatnya hanya kerja di sini. Tolong jangan ganggu saya. Sampai tidak terasa lagi tarikan itu. Ketika aku lihat lagi, lukisan kakek itu masih sama seperti sebelumnya. Namun tak kenapa pandangan matanya seperti terus melihat ke arahku. Saat kemudian tercium bau kemenyan yang sangat menyengat. Dan terdengar bunyi suara menggeram di sekitaran lorong itu. Aku pun berhafal doa-doa sambil terus berjalan menjauh dari lorong itu. Setibanya di resepsionis, aku bertemu Adi, salah satu temanku yang berjaga di sana. Dia melihatku sangat pucat. Adi pun menduga kalau aku bertemu sosok penunggu hotel itu. Dan ku ceritakan bagaimana sosoknya, dan dia semakin yakin karena sosok itu pula lah yang pernah meneror salah satu tamu hotel ketika melakukan perbuatan yang tidak baik. Adi berkata mungkin pertemuanku itu salam perkenalan darinya. Meskipun awalnya panik dan takut, tapi entah kenapa setelah itu aku merasa lega dan nyaman. Aku berkesimpulan sosok tua penunggu hotel itu
mungkin hanya akan menampakkan dirinya sebagaimana niat dan tingkah laku kita. Memang dia tidak menakut-nakutiku dengan menampakkan sosok yang menyeramkan. Ini juga jadi sebuah peringatan untuk kita yang bekerja di sana dan umumnya untuk semua orang, agar senantiasa berperilaku sopan dimanapun kita berada.